Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah tuflihun. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, jamaah salat syukur rahimakumullah. Pada pagi ini kita oleh Allah masih diberi nikmat yang banyak sekali. Nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, berupa kekuatan, dan yang paling penting adalah berupa kenikmatan iman dan Islam. Tanpa iman dan Islam, niscaya kita semuanya adalah termasuk orang-orang yang minal khosirin, termasuk orang yang merugi. Baik rugi di dunia maupun nanti rugi di akhirat tanpa iman dan Islam. Alhamdulillah, kita syukuri dengan iman dan Islam, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Jamaah salat syukur Allah. Kemarin kita membahas mengenai akhlak Qur'ani, akhlak terhadap Allah, akhlak Qur'ani terhadap sesama manusia, akhlak Qur'ani terhadap diri kita sendiri. Itu cerminan dari Quran surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Orang yang hidupnya berquran adalah orang yang dijamin hidupnya adalah tidak gila atau waras. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak berquran, tidak dibimbing, tidak dipandu oleh Al-Quran, oleh Allah disebut orang majnun atau orang gila. Ini sekarang kita membahas mengenai akhlak Quran terhadap alam semesta, terhadap alam. Jangan sampai alam ini dirusak. Nah, orang Islam tidak boleh merusak alam. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang pun tidak boleh memotong pohon-pohonan, kemudian membakar hutan. Orang yang membakar hutan berarti tidak berquran. Akhlak terhadap alam, akhlak Qur'ani terhadap alam. Yang pertama adalah memakmurkan bumi. Maksudnya itu bumi ini dimakmurkan, bukan dirusak. Dalilnya adalah Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim kanu asadda minhum quwwatan wa atharul arda wa 'amaruha aktsara mimma 'amaluha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu
liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri dan lebih mengolah bumi dan telah mengolah bumi atau tanah ini serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Perintah untuk memakmurkan alam. Di sini ditekankan pada orang-orang itu yang lebih kuat daripada mereka sendiri dan telah mengolah bumi ini serta memakmurkannya. Jadi bumi ini dikelola dan dimakmurkan, tidak untuk dirusak. Kalau alamnya rusak, maka bencana akan datang. Hutan ditebang, hutan dibakar, akan terjadi bencana bandang, bencana banjir bandang. Itu ya Allah mentakdirkan begitu, ya. Banyak yang korban. Yang mendatangkan bencana manusia, tapi yang membuat bencana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi paling mudah itu adalah anak kecil menangis ditempelin oleh kakaknya. Kenapa menangis? Karena mencuri HP-nya kakaknya, ditempelin. Yang menempelin kakaknya. Tapi yang mengundang tempelannya adalah adiknya karena mencuri HP-nya kakaknya. Nah itu yang mentakdirkan, yang membuat bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mengundang bencana adalah manusia itu sendiri. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka. Dan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Masyarakat banyak maksiatnya. Itu akan mengundang bencana. Dibiarkan perzinahan, dibiarkan perjudian, itu mengundang bencana. Yang kedua, akhlak Quran terhadap alam, yaitu adalah mengambil manfaat tanpa israf, tanpa berlebihan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Surat At-Taha ayat yang ke-81. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku maka sungguhnya binasa dia. Jadi tidak boleh berlebihan, mengambil manfaat terhadap alam tidak boleh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik, termasuk makan, minum. Itu Ketua MUI Surakarta, Kiai Haji Ali Barokah, itu umurnya 89, tapi kalau membaca tidak pakai kacamata. Saya tanya Pak Yai, apa kuncinya kok bisa begitu? Baca kitab, kecil-kecil kitabnya, tapi tanpa pakai kacamata. Rumusnya gampang, yaitu adalah kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Suatu yang berlebihan tidak baik. Makan durian sampai 5, wah nanti bahaya, nanti bisa meninggal. Yang meninggal dan yang menghidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya. Itu memang iya. Tapi makan durian 5 sekaligus setelah selesai makan durian 5 masuk rumah sakit. Itu mengundang bencana. Tidak boleh berlebihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak berlebihan, sehingga kita adalah orang
orang-orang yang selalu menuruti, selalu berquran dalam akhlak kita sehari-hari. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.